Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan selamat sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul Disiplin Kerja. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Inka Mahalani Putri Sari dan teman saya Andreas Rudi Prakoso. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian dari disiplin kerja. Untuk pengertian disiplin kerja adalah sebuah konsep dalam tempat bekerja atau manajemen untuk menuntut pegawai berlaku teratur. Disiplin merupakan keadaan yang menyebabkan atau memberi dorongan kepada pegawai untuk berbuat dan melakukan segala kegiatan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Kemudian ada pengertian disiplin kerja menurut beberapa ahli. Yang pertama ada Hasibuan dalam Rizki dan Suprajang tahun 2017. Di sini ia menjelaskan disiplin kerja merupakan kegunaan operatif manajemen sumber daya manusia yang penting bagi prestasi kerja karyawan akan semakin tinggi. Dan disiplin kerja yang baik tentunya tugas serta wewenang yang diberikan kepadanya. Lanjut, dan yang kedua ada dari Ansori dan Indrasari. Ia menjelaskan disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Disiplin ini berhubungan erat dengan wewenang. Apabila wewenang tidak berjalan dengan semestinya, maka disiplin akan hilang. Oleh karena itu, pemegang wewenang harus dapat menanamkan disiplin terhadap dirinya sendiri, sehingga mempunyai tanggung jawab terhadap pekerjaan sesuai dengan wewenang yang ada padanya. Oke, teman-teman, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Inka tadi ya, teman-teman. Untuk yang C, untuk jenis-jenis disiplin kerja. Di dalam stasi terdapat 3 jenis disiplin kerja menurut Agustin adalah A. Disiplin preventif, yaitu disiplin yang bertujuan untuk mencegah pegawai berperilaku yang tidak sesuai dengan peraturan. Untuk yang B. Disiplin korektif. Disiplin korektif yaitu disiplin yang bertujuan agar pegawai tidak melakukan pelanggaran yang sudah dilakukan. Untuk yang C, yang ketiga itu disiplin progresif. Disiplin progresif yaitu disiplin yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mengambil tindakan korektif sebelum hukuman-hukuman yang lebih serius dilaksanakan, tetapi juga memungkinkan manajemen untuk memperbaiki kesalahan, memberikan hukuman yang lebih berat terhadap pelanggaran yang berulang. Dan lanjut untuk yang D, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi disiplin kerja karyawan. Di sini ada 6 untuk disiplin kerja karyawan. Yang pertama yaitu besar kecilnya atau keseimbangan kompensasi. Yang kedua, ada tidaknya keteladanan pimpinan dan dalam perusahaan. Yang ketiga, ada tidaknya aturan pasti yang dapat dijadikan pegangan. Yang keempat, keberanian pemimpin dalam mengambil tindakan. Yang kelima, ada tindaknya pengawasan pimpinan. Yang keenam, ada tindaknya perhatian kepada karyawan. Dan di sini ada ciri-ciri disiplin kerja. Disiplin ciri-ciri kerja ada 5, yaitu tingginya rasa kepedulian karyawan terhadap pencapaian tujuan perusahaan, tingginya semangat dan gairah kerja dan inisiatif para karyawan dalam melakukan pekerjaan. Yang ketiga, besarnya rasa tanggung jawab para karyawan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, berkembangnya rasa memiliki dan rasa solidaritas yang tinggi di kalangan karyawan. Yang kelima, meningkatkannya efisiensi dan produktivitas kerja para karyawan. Selain itu, ada tujuan disiplin kerja. Karena berbagai alasan disiplin kerja yang harus dipahami karyawan, maka aturan disiplin kerja tersebut juga menghasilkan tujuan atau indikator.
yang ingin dicapai perusahaan, seperti 1. Menghilangkan pekerja yang tidak efisien. 2. Dalam rangka meningkatnya kinerja pegawai. 3. Pertahankan tindakan HRD. Seperti 01, menghilangkan pekerjaan yang tidak efisien. Tujuannya, disiplin kerja dapat membantu perusahaan atau manajer untuk mengidentifikasi perilaku yang merugikan di tempat kerja, seperti mereka sering melanggar disiplin kantor. Untuk yang kedua, dalam rangka meningkatnya kinerja pegawai, tentunya seluruh peraturan perundang-undangan yang mengikat terkait dengan disiplin manajerial bertujuan untuk meningkatkan kinerja pegawai sehingga membuat pegawai lebih termotivasi. Untuk yang ketiga, pertahankan tindakan HRD, karena kita tahu bahwa peran HRD adalah memungkinkan seluruh karyawan untuk terus taat disiplin. Udah, itu aja dari kelompok saya yang tadi sudah dijelaskan sama Inka. Kemudian itu aja, sekian dan terima kasih dari saya.